Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1. Mulai halaman 174. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Ketujuh, jangan dilarang teman yang berdebat berpindah dari satu dalil ke lain dalil dan dari satu persoalan ke lain persoalan. Demikianlah adanya perdebatan ulama salaf pada masa yang lampau. Tetapi sekarang lain. Dari mulut orang berdebat itu meluncur seluruh bentuk pertengkaran yang tidak-tidak, baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Seumpama katanya, ini tidak perlu saya sebutkan. Itu bertentangan dengan keterangan saudara yang pertama. Dari itu tidak diterima. Sebenarnya, kembali kepada kebenaran adalah merombak yang batil dan wajib diterima. Anda melihat sekarang seluruh majelis perdebatan habis waktunya menolak dan bertengkar, sampai memberi keterangan dengan alasan-alasan sangkaan. Untuk menolak alasan tadi, lalu yang sepihak dari mereka bertanya, apa keterangannya? Maka untuk menetapkan hukum masalah itu didasarkan kepada alasan tadi. Pihak pertama menolak dengan mengatakan, itulah yang ada padaku. Kalau ada pada saudara yang lebih terang dan kuat dari itu, coba terangkan, supaya saya dengar dan saya perhatikan. Maka terus-meneruslah orang itu bertengkar dan menyebut kata-kata yang lain lagi, yang tidak saya sebutkan tadi, seumpama. Saya tahu, tetapi tidak mau saya sebutkan, sebab tidak perlu saya menyebutkannya. Yang sepihak lagi mendesak untuk diterangkan apa yang disebutkannya itu. Tetapi pihak yang kedua ini tetap menolak. Bertele-tele majelis perdebatan itu dengan bersoal dan berjawab. Pihak yang mengatakan bahwa dia tahu, tetapi tidak bersedia menerangkannya, beralasan tidak perlu, adalah bohong, membohongi agama. Karena bila sebenarnya ia tidak tahu, tetapi mengatakan tahu, supaya lawannya lemah, maka dia itu adalah seorang fasik pendusta, durhaka kepada Allah, dan berbuat yang dimarahi Allah, dengan mengatakan tahu, padahal tidak. Kalau benar ia tahu, maka dia menjadi seorang fasik, karena menyembunyikan apa yang diketahuinya dari ilmu agama. Sedang saudaranya seagama telah bertanya untuk mengerti dan mengetahuinya. Kalau saudara seagama itu seorang yang berilmu, maka dia dapat kembali kepada kebenaran. Kalau seorang yang berilmu itu kurang, maka lahirlah kekurangan dan dapatlah ia keluar dari kegelapan bodoh kepada sinar ilmu yang terang benderang. Dan tidak khilaf lagi bahwa melahirkan apa yang diketahui dari ilmu agama setelah ditanyakan adalah wajib dan perlu. Dari itu, katanya, tidak perlu bagi saya menyebutkannya. Kalimat ini adalah berlaku perkataan itu dalam perdebatan yang diadakan untuk memenuhi hawa nafsu dan ingin mencari jalan untuk melepaskan diri. Kalau bukan demikian, maka menerangkan yang diketahui itu adalah wajib sepanjang agama. Maka dengan enggannya menerangkan, menjadilah dia pendusta atau fasik. Perhatikanlah musyawarah para sahabat radhiyallahu anhu dan bersoal jawab para ulama salaf. Adakah Anda mendengar semacam itu?
Adakah dilarang orang berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari qiyas ke perkataan sahabat, dan dari hadis ke ayat? Tidak, bahkan seluruh perdebatan mereka termasuk ke dalam golongan tadi. Karena mereka menyebutkan apa yang tergores di hati dengan tidak sembunyi-sembunyi, dan masing-masing mendengarnya dengan penuh perhatian. Kedelapan, bahwa perdebatan itu diadakan dengan orang yang diharapkan ada faedahnya bagi orang itu, seperti orang yang sedang menuntut ilmu. Biasanya sekarang, orang menjaga jangan sampai berdebat dengan tokoh-tokoh yang terkemuka dalam lapangan ilmu pengetahuan, karena takut nanti lahir kebenaran dari mulut mereka. Dari itu dipilih dengan orang yang lebih rendah ilmunya, karena mengharap yang batil itu bisa laris. Di balik syarat-syarat yang tersebut, ada lagi beberapa syarat yang penting juga. Tetapi dengan syarat yang 8 itu cukuplah kiranya memberi petunjuk kepada Anda siapa kiranya yang berdebat karena Allah dan siapa yang berdebat karena sesuatu maksud. Ketahuilah secara keseluruhan bahwa orang yang tidak berdebat, bahwa orang yang tidak mendebati setan, di mana setan itu ingin menguasai hatinya, dan musuhnya yang terbesar, yang senantiasa mengajaknya kepada kebinasaan, lalu tampil mendebati orang lain mengenai masalah-masalah, di mana seorang mujtahid memperoleh pahala atau mendapat bagian dari orang yang memperoleh pahala, maka orang tersebut membawa tertawaan setan dan menjadi ibarat bagi orang-orang yang ikhlas. Karena itu, waspadalah terhadap tipuan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan bahaya yang akan kami perinci dan menerangkan penjelasannya. Kepada Allah Ta'ala kita meminta pertolongan yang baik serta taufik. Penjelasan bahaya berdebat atau bermunadoroh dan hal-hal yang terjadi padanya tentang kerusakan budi. Ketahuilah dan yakinlah bahwa perdebatan yang diadakan dengan tujuan mencari kemenangan, menundukkan lawan, melahirkan kelebihan dan kemuliaan diri, membesarkan mulut di muka orang banyak, ingin kemegahan dan kebebasan, serta ingin menarik perhatian orang, adalah sumber segala budi yang tercela pada Allah dan terpuji pada iblis, musuh Allah. Hubungannya kepada sifat-sifat kekejian batin, seumpama takabur, ujub, dengki, ingin di muka, menyangka diri bersih, suka kemegahan dan lainnya, adalah seumpama hubungan minum khamar kepada sifat-sifat kekejian zahir. Seumpama zina menuduh orang berbuat zina atau qazaf, membunuh dan mencuri. Sebagaimana orang yang disuruh memilih antara minuman yang memabukkan dan perbuatan-perbuatan keji yang lain, lalu dianggapnya minuman itu lebih enteng, maka minumlah ia. Lalu oleh minuman itu diajaknya ketika sedang mabuk kepada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Maka demikian pula lah orang yang didesak oleh keinginan menjatuhkan orang lain, memperoleh kemenangan dalam perdebatan, kemegahan dan keangkuhan, mengajak kepada bermacam-macam sifat keji yang tersembunyi dalam jiwanya, dan menggelagaklah segala budi pekerti yang tercela. Segala budi pekerti itu akan diterangkan nanti dalil-dalilnya, baik hadis atau ayat yang menyatakan tercelanya pada bagian sifat-sifat yang membinasakan. Sekarang kami tunjukkan keseluruhan sifat-sifat jahat
yang ditimbulkan oleh munadharah. Di antaranya yaitu dengki. Bersabda Nabi SAW, dengki itu memakan yang baik, seperti api memakan kayu kering. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Seorang pendebat tidak terlepas dari sifat dengki. Karena dia sekali menang, sekali kalah. Sekali kata-katanya dipuji orang, dan sekali kata-katanya lawannya dipuji orang. Selama di dunia ini, ada orang yang dipandang lebih banyak ilmunya, dan pemandangannya atau disangka lebih cakap dan lebih kuat pemandangannya. Maka selama itu pula, ada orang yang dengki kepadanya, dan mengharap nikmat itu hilang, dan berpindah kepada orang yang dengki itu. Dengki adalah api yang membakar. Orang yang menderita penyakit dengki di dunia beroleh azab, sengsara, dan di akhirat lebih hebat dan dahsyat lagi. Karena itulah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ambillah ilmu pengetahuan di mana saja kamu dapati, dan janganlah kamu terima perkataan fuqaha, karena di antara sesama mereka itu berselisih satu sama lainnya, seperti berselisihnya kambing-kambing jantan dalam kandang. Di antara sifat-sifat jahat itu, yaitu takabur dan mau tinggi sebenang dari orang lain. Bersabda Nabi SAW, barang siapa takabur, niscaya direndahkan oleh Tuhan, dan barang siapa merendahkan diri, niscaya ditinggikan oleh Tuhan. Diriwayatkan Al-Khatib dari Umar. Bersabda Nabi SAW menceritakan firman Allah Ta'ala, kebesaran itu kain sarungku, takabur itu selendangku. Maka barang siapa bertengkar denganku tentang yang dua itu, niscaya aku binasakan dia. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Selalulah orang yang berdebat itu menyombong terhadap teman dan kawannya, ingin lebih tinggi dari yang wajar, sehingga mereka berperang tanding dalam majelis perdebatan, berlomba-lomba meninggi dan merendahkan, mendekati dan menjauhkan diri dari tiang tengah, dahulu mendahulukan masuk pada jalan yang sempit. Kadang-kadang si bodoh dan si keras kepala dari mereka mengemukakan alasan bahwa maksudnya dengan perdebatan itu memelihara kemuliaan ilmu, dan bahwa orang mukmin itu dilarang menghinakan diri. Lalu mengatakan tentang sifat merendahkan diri atau tawadhu yang dipujikan Allah dan para nabinya dengan menghinakan diri, dan tentang sifat takabur yang dicela Allah dengan memuliakan agama, merupakan penyelewengan nama dan menyesatkan orang banyak, sebagaimana yang telah diperbuat terhadap nama hikmah, ilmu, dan lainnya. Di antara sifat-sifat jahat itu ialah dendam. Hampir seluruh orang yang berdebat tidak terlepas dari sifat pendendam. Nabi SAW pernah bersabda, orang mukmin tidaklah pendendam. Banyaklah dalil yang mencela sifat pendendam itu yang tidak tersembunyi lagi. Seorang yang mengambil bagian dalam perdebatan tidak sanggup membersihkan jiwanya dari sifat pendendam terhadap orang yang menyambut dengan baik keterangan lawannya, sedang terhadap keterangannya sendiri dipandang sepi dan tidak diperhatikan dengan baik. Apabila dilihatnya demikian, maka bersemilah dalam hatinya penyakit dendam, makin lama makin mendalam, akhirnya menjadi sifat munafik,
yang tersembunyi dan membayang kepada zahir yang biasanya tidak dapat dibantah lagi. Bagaimanakah melepaskan diri dari ini? Dan tidaklah tergambar kesepakatan seluruh pendengar untuk memperkuatkan keterangannya dan memandang baik dalam segala hal, cara menolak dan memberi alasan. Bahkan jika timbul dari lawannya sedikit saja yang menyebabkan kurang perhatian kepada perkataannya, maka tertanamlah dalam dadanya sifat pendendam itu yang payah hilang sampai bercerai badan dengan nyawa. Di antara sifat-sifat yang jahat itu, yaitu mengupat. Sifat mengupat itu diserupakan oleh Allah dengan memakan bangkai. Maka senantiasalah orang yang berdebat itu memakan bangkai. Karena dia tidak dapat melepaskan diri dari menceritakan lawan-lawannya dan mencacinya. Paling tinggi, dipeliharanya kebenaran dalam ceritanya dan tidak berbohong. Maka diceritakannya sudah pasti keadaan-keadaan yang menunjukkan kekurangan ilmu lawan, kelemahan dan kurang kelebihannya. Dan itulah mengupat namanya. Sedang berdusta, yaitu mengada-adakan yang tidak-tidak. Begitu pula, tidak sanggup dia menjaga lidahnya dari membentangkan keadaan orang yang menentang perkataan, dan memperhatikan perkataan lawannya dan menerimanya. Sehingga orang itu disebutnya bodoh, dungu, kurang paham, dan bebal. Di antara sifat-sifat yang jahat, yang lain yaitu membersihkan diri. Berfirman Allah Ta'ala, "Fala tazakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Artinya, janganlah kamu membersihkan dirimu. Dialah Allah yang Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah atau hukama, manakah kebenaran yang buruk? Menjawab hukama itu, memuji manusia akan dirinya. Tidaklah terlepas si pendebat memuji dirinya dengan kekuatan, kemenangan, dan kelebihan dari teman-temannya. Senantiasa ia mengatakan ketika berdebat, "Saya bukan orang yang tidak mengerti dalam segala hal ini. Saya mengetahui bermacam-macam ilmu, berpaham sendiri tentang pokok-pokok agama, dan menghafal banyak hadis." Dan lain-lain perkataan yang timbul dari orang-orang yang memuji diri. Sekali untuk memujikan dirinya saja, dan sekali dengan tujuan supaya kata-katanya laris. Sebagai dimaklumi bahwa memuji diri sendiri, baik ada ataupun tidak ada yang disebutkan itu, adalah tercela sepanjang agama dan akal pikiran yang sehat. Di antara sifat-sifat yang jahat yang lain, yaitu mengintip dan mengikuti hal ihwal orang. Berfirman Allah Ta'ala, "Wala tajassasu." Artinya, janganlah kamu mengintip-intip atau memata-matai. Surat Al-Hujurat ayat 12. Si pendebat itu senantiasa mencari kesilapan teman dan kekurangan lawannya. Sehingga bila datang seorang pendebat lain ke tempatnya, lalu dicacinya orang yang dapat menerangkan rahasia hidup pendebat yang datang itu, ditanyainya keburukan-keburukannya untuk menjadi bahan yang akan disiarkan dan ditonjolkan nanti apabila keadaan memerlukan. Penyelidikan itu sampai kepada keadaan hidup si pendebat yang datang itu semasa kecil dan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dengan demikian, diperolehnya kekurangan atau kecederaan tubuh seumpamanya, bekas borok atau yang lain. Kemudian, apabila dirasa perlu, lalu dibentangkannya jika ada hubungannya dengan perdebatan. Hal itu dipandangnya baik untuk memperoleh sebab-sebab kemenangan.
dan tidak menjadi halangan menerangkan hal tersebut dengan diselang-selangi penghinaan dan pengejekan, sebagaimana biasa dilakukan oleh pendebat-pendebat terkemuka yang terhitung tokoh-tokoh penting. Di antara sifat-sifat yang jahat yang lain lagi, yaitu perasaan gembira dengan kesusahan lawan, dan perasaan susah dengan kegembiraan lawan. Orang yang tidak menyukai pada saudaranya muslim apa yang disukainya pada dirinya sendiri, maka adalah dia jauh dari budi pekerti orang mukmin. Tiap-tiap orang yang mencari kemegahan dengan mengemukakan kelebihannya, maka pastilah menyenangkan baginya dengan timbul kesusahan bagi teman dan kawannya yang menjadi saingannya. Pertentangan batin di antara mereka samalah halnya dengan pertentangan batin di antara wanita-wanita yang dimadukan. Maka bagaimana seorang wanita yang dimadukan apabila melihat dari jauh saingannya, lalu gemetarlah sendi-sendinya dan pucatlah mukanya. Maka demikian pula halnya dengan orang yang berdebat itu. Apabila melihat lawannya, lalu berubahlah warna mukanya dan kacaulah pikirannya, seolah-olah ia melihat setan yang menggoda atau binatang buas yang menerpa. Maka dimanakah sayang menyayangi dan cinta mencintai itu yang berlaku di antara para alim ulama ketika berjumpa? Dan dimanakah persaudaraan, bertolong-tolongan dengan senasib sepenanggungan pada masa duka dan suka sepanjang riwayat yang diterima dari ulama-ulama terdahulu? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, ilmu pengetahuan di antara orang-orang yang terkemuka dan berpikiran tinggi itu adalah dalam bersilaturahmi yang sambung menyambung. Dari itu tidak mengerti bagaimana mendakwakan diri mengikuti mazhab Imam Syafi'i oleh segolongan manusia, di mana ilmu pengetahuan itu di antara mereka telah menjadi alat permusuhan dan memutuskan silaturahmi. Mungkinkah bergambar sayang menyayangi di antara mereka di samping mencari kemenangan dan kemegahan? Amat jauh panggang dari api. Waspadalah diri dari kejahatan yang mengakibatkan budi pekerti munafik dan terlepas dari budi pekerti mukmin dan mutakin. Di antara sifat-sifat yang jahat yang lain yaitu nifaq atau sifat orang munafik, lain di luar, lain di dalam. Tidaklah perlu rasanya diterangkan dalil-dalil yang mencela sifat munafik itu. Orang-orang berdebat itu memerlukan kepada nifaq. Karena apabila bertemu dengan lawan, pecinta-pecinta lawan dan golongan lawan, maka tidak ada jalan lain selain dari melahirkan kata persahabatan dengan lisan, kata kasih sayang dan memuji-muji kedudukan dan keadaan lawan. Hal itu disadari oleh si pembicara dan dihadapkan pembicaraan itu kepadanya, bahkan oleh seluruh yang mendengar, bahwa itu bohong, dusta, nifaq, dan zalim. Karena berkasih sayang dengan lisan, berdendam kesumat dengan hati, berlindung kita kepada Allah dari sifat nifaq itu. Bersabda Nabi SAW, apabila manusia mempelajari ilmu dan meninggalkan amal, berkasih-kasihan dengan lisan, dan bermarah-marahan dengan hati, serta berputus-putusan silaturahmi, maka kenalah kutukan Allah ketika itu. Ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Salman. Hadis ini diriwayatkan Al-Hasan. Dan benarlah demikian dengan
dipersaksikan keadaan itu. Di antara sifat-sifat yang jahat yang lain, yaitu menyombong, menolak kebenaran, dan bersungguh-sungguh menantangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang amat dimarahi oleh seorang pendebat ialah lahirnya kebenaran dari lidah lawannya. Maka bagaimanapun kebenaran itu sudah terang ibarat matahari waktu siang, mau juga ditantang dan dilawannya dengan segala usaha yang memungkinkan yang ada, baik dengan penipuan, pengkhianatan, dan kebusukan hati. Sehingga jadilah menantang kebenaran itu adat yang zalim. Sehingga jadilah menantang kebenaran itu adat yang lazim bagi seorang pendebat. Bila saja didengarnya perkataan lawan, terus datang keinginannya menantang, sampai hal itu melekat pada hatinya, tidak saja terhadap keterangan-keterangan biasa, bahkan juga terhadap dalil dari Al-Quran dan kata-kata lain dari agama. Maka jadilah dalil-dalil itu berantakan satu sama lain. Berdebat menghadapi yang batil itu harus dengan hati-hati. Nabi SAW berseru supaya meninggalkan perdebatan mengenai hal yang benar melawan yang batil. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia di pihak yang batil, maka dibangun Allah baginya sebuah rumah dalam perkampungan surga. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia di pihak yang benar, maka dibangun Allah baginya sebuah rumah dalam surga tinggi." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dari Anas. Allah Ta'ala menyamakan antara orang yang mengada-adakan terhadapnya dengan kedustaan dan orang yang mendustakan kebenaran. Firman-Nya, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah." Artinya, siapakah yang lebih besar kesalahannya dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan tentang Allah atau mendustakan kebenaran tatkala datang kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 68. Dan firman-Nya, "Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idza'ah." Artinya, siapakah yang lebih besar kesalahannya dari orang-orang yang berbuat kedustaan tentang Allah dan orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 32. Di antara sifat-sifat yang jahat lagi, yaitu riya. Ingin memperlihatkan amalannya kepada orang banyak, berusaha menarik hati dan pandangan mereka kepadanya. Riya adalah penyakit batin yang amat berbahaya, dapat menjerumuskan ke dalam dosa besar, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab Riya. Seorang pendebat tidaklah bermaksud kecuali namanya muncul di muka umum. Lidah orang banyak lancar memujinya. Inilah 10 perkara dari induk kekejian batin, selain dari yang timbul secara kebetulan dari orang-orang di luar perdebatan itu sendiri, yang merupakan permusuhan yang mengakibatkan pemukulan, penempelengan, pengoyakan kain, penarikan janggut, pemakian ibu bapak, pengumpatan guru, dan tuduhan-tuduhan yang pedas menyakitkan hati. Mereka ini tidaklah terhitung dalam golongan orang yang masuk bilangan. Sesungguhnya, orang-orang yang terkemuka dan yang terkenal pintar dari mereka tidaklah terlepas
dari perkara yang 10 itu.